Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa waktu berlalu jika kita ingat bahwa 2018 itu sampai dengan 2025 ini cukup panjang memang waktunya, tapi terasa pendek. Saya khususnya Hendera selaku waktu itu Direktur Kepatuhan ya 2018, mana memorial yang sangat Hendra ingat bahwa pada tahun 2017 bulan November rekrutmen pengurus IT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan. Pada saat itu hampir 25 calonnya. Nah, saat itu saya khususnya sama-sama berjuang untuk melamar kandidat salah satu direksi. Singkat cerita bahwa di Desember itu diinformasikan hasil dari uji kelayakan dan kepatutan bahwa terpilih Bapak Marjuki, sarjana ekonomi, terpilih menjadi direktur utama, dan Bapak Edi Siswanto, sarjana ekonomi MM selaku direktur operasional, dan saya sendiri Hendera, sarjana ekonomi, terpilih direktur kepatutan. Dari situ kita berkomitmen untuk memajukan, untuk memperbaiki perusahaan, karena perusahaan ini dengan bermodalkan 118 miliar dengan 2 pemegang saham, ini cukup signifikan untuk dikelola ya, diperbaiki. Saya ingat betul bahwa sebelum memasuki tahap demi tahap, kami sebelumnya melaksanakan training terlebih dahulu di Jakarta untuk mendapatkan sertifikasi direksi bertiga. Kebetulan saya satu kamar dengan Pak Edi, dan saya banyak belajar memandang bahwa Bapak Edi adalah sosok orang tua yang menjadi panutan, yang bisa bersama-sama satu frekuensi sama Pak Marjuki, Pak Edi, saya sendiri, dan waktu itu juga ada komisarisnya Bapak Muhammad Amin Zain. Nah, alhamdulillah perlahan, waktu demi waktu, tahun demi tahun, alhamdulillah kinerja BPR Sumsel semakin membaik, dan alhamdulillah tadinya 2018 BPR ini tidak sehat, dinyatakan tidak sehat oleh OJK, dan alhamdulillah 2019 NPL kita sudah turun dan akumulasi rugi kita mulai menurun. Namun pada saat itu dihadapkan dengan permasalahan secara luas ya, yaitu adanya wabah COVID-19. Nah, ini juga menambah pikiran kita juga, menambah perjuangan kita juga pada saat itu untuk memperbaiki citra BPR Sumsel, artinya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat khususnya Sumatera Selatan. Namun alhamdulillah wabah penyakit COVID-19 telah berlalu juga. 2020 kita perbaiki ulang lagi, 2021, 2022, 2023. Nah, di masa 2023 saya, Pak Edi, dan Pak Marjuki telah selesai periode.
Ingat betul tanggal 19 April 2023 itu adalah masa terakhir kami habis satu periode menjabat. Alhamdulillah pada saat itu dengan RUPS luar biasa, saya, Bapak Edi dilanjutkan kembali, diberikan amanah untuk memegang Pak Edi selaku Direktur Operasional dan saya sendiri selaku Direktur Kepatuhan. Lagi-lagi kita dihadapkan dengan mengundurkan diri Pak Marjuki. Ini juga yang membuat kita artinya kehilangan teman, kehilangan sahabat, dan beliau berjuang dan meningkatkan karirnya di Cabang BPD Kalimantan Tengah. Nah ini juga yang membuat kita berjibaku dengan Pak Edi, dan Pak Edi diberikan amanah juga sebagai PJ Direktur Utama, dan alhamdulillah beliau memimpin kurang lebih 5 bulan ya, bulan 8 atau bulan Agustus atau September 2023. Dan pada saat itu oleh pemegang saham dilaksanakan RUPS luar biasa dan saya sendiri menjabat sebagai Direktur Utama dan Pak Edi tetap Direktur Operasional. Nah sampai saat itu saya juga berpikir bahwa saya insya Allah bisa kuat, bisa mampu menjalankan amanah ini, karena saya lihat ada Pak Edi yang sosok yang pejuang, walaupun sosok beliau banyak kemampuan yang Pak Edi miliki. Tentunya ilmu pengetahuan di bidang operasional, terus ilmu pengetahuan di bidang penagihan kredit. Nah ini yang membuat saya punya energi positif, tambahan energi positif bahwa BPR ini insya Allah lebih baik lagi. Dan alhamdulillah di tahun 2024 kita positif dan kita memiliki laba 2024 sebesar netnya 5,9 miliar, dan ini akan mengurangi akumulasi kerugian kita. Namun rasa kebahagiaan, rasa semangat di 2024 untuk kita lanjutkan 2025 terhenyak dengan adanya RUPS luar biasa pada tanggal 5 Mei 2025 kemarin. Ternyata informasinya bahwa Pak Edi Suwiharto diberhentikan dengan hormat pada tanggal 5 Mei 2025. Saya sempat kurang semangat tentunya bahwa dengan tidak adanya Pak Edi Suwiharto, saya berpikir bahwa apakah saya bisa kuat menjalankan kepemimpinan ini, melanjutkan legasi ini. Namun saya berpikir bahwa pengalaman yang ditorehkan oleh Pak Edi Suwiharto adalah luar biasa. Mulai dari kemampuan berpikir, kemampuan mengelola sumber daya manusia di sini, dan strategis, terus inovasi, kreativitas beliau alhamdulillah mampu untuk mempersembahkan yang terbaik di BPR ini, sehingga alhamdulillah insya Allah di tahun-tahun mendatang kita segera menyelesaikan akumulasi kerugian. Salah satu penting bagi saya bahwa sosok Pak Edi ini adalah sosok yang memang yang figur yang memang kita harus miliki ya. Pertama adalah orang bersahaja, orangnya tawakal, terus menjaga kesehatan, senantiasa menjunjung tinggi integritas, serta budaya-budaya kerja perusahaan. Nah ini yang kita harus patut teladani dari beliau. Saya secara pribadi, keluarga, dan mewakili tentunya
perseroannya PT Bank Perekonomian Daerah Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya, yang sebesar-besarnya kepada Pak Edi Siswanto, Sarjana Ekonomi MM, beserta ibu dan keluarga tentunya, bahwa dedikasi beliau sangat berarti bagi perusahaan dan bagi seluruh komponen pegawai DPR Sumsel. Mohon maaf jikalau pada kesempatan kita bertemu, kesempatan kita di 7,5 tahun ini berinteraksi ada salah, ada khilaf. Saya secara pribadi, keluarga, dan mewakili seluruh pegawai dan pengurus PT BPR Sumsel menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan umur yang barokah, kesehatan, perlindungannya, serta senantiasa menyertai kebahagiaan bagi Pak Edi dan keluarga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tetaplah kita jalin silaturahmi dengan baik. Mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan masih tetap kita bertemu, masih tetap menjadi panutan kami, orang tua kami, dan tidak segan-segan juga Pak Edi tetap berkunjung ke kantor ini, tetap beri semangat kami, tetap beri saran dan motivasi bagi kami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Harum Setiawan, Direktur Kepatuhan Bank BPR Sumsel. Sehubungan dengan purna tugas dari Bapak Edi Siswanto, Direktur Operasional Bank BPR Sumsel, saya merasakan sangat kehilangan dengan sosok dari Pak Edi Siswanto. Selama ini Bapak Edi selaku mentor, orang tua, senior saya, selaku direktur ataupun direksi di Bank BPR Sumsel, begitu banyak hal-hal baik, hal-hal positif dari Pak Edi yang sangat-sangat perlu saya contoh ataupun mungkin karyawan lain untuk contoh. Pak Edi di umur 66 tahun masih sangat fit, masih sangat sehat. Hal ini menjadi cambuk saya bahwa saya harus bisa seperti Pak Edi. Masih produktif walaupun melebihi usia pensiun. Selain itu, saya sangat kagum bagaimana Pak Edi menempatkan dirinya sangat profesional, sangat mampu menjaga independensi dalam bekerja, dan tetap memberikan support bagi Bank BPR Sumsel. Saya memiliki suatu sedikit kenangan dengan Pak Edi, terutama waktu saya status melamar di sini di Bank BPR Sumsel. Waktu itu saya melamar sebagai kepala seksi dari Satuan Kerja Audit Internal, di mana Pak Edi komen dengan foto saya. Kenapa di fotonya putih, orang yang datang kok hitam gitu loh. Itu jadi suatu kenangan lah bagi saya. Kalau saya ingat itu, saya akan ketawa mengenang apa ucapan dari Pak Edi. Dengan purna tugas dari Pak Edi ini, semoga Pak Edi sendiri bisa tetap sukses di usaha yang sekarang digeluti Pak Edi. Dan mungkin Pak Edi bisa sukses di bidang-bidang lain. Saya memohon ke Pak Edi, mohon doa dari Pak Edi, di mana semoga walaupun Pak Edi purna tugas, tapi Pak Edi tetap bisa memberikan nanti masukan bagi kami. Selain itu mohon doa dari Pak Edi, semoga kami yang ditinggalkan, yang sekarang masih ada di BPR Sumsel, bisa mencapai rencana-rencana kerja kami, rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu kita
memberikan dividen bagi Provinsi Sumatera Selatan. Sekali lagi Pak Edi, semoga semua yang terbaik bagi Pak Edi saya ucapkan. Dan semoga Pak Edi tetap, walaupun tidak berada di sini, tetap kita menjadi saudara, tetap nanti bisa berhubungan. Tidak sekantor bukan berarti kita tidak bisa tetap berhubungan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Edi. Semoga Pak Edi sekeluarga selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Edi Siswanto yang telah bekerja selama 2 tahun lebih di Bank BPR Sumsel, yang telah menghasilkan kinerja-kinerja yang baik bagi Bank BPR Sumsel. Setahu saya Pak Edi waktu masuk di Bank BPR kondisinya tidak sehat. Perlahan oleh seluruh pengurus termasuk Pak Edi yang telah bekerja keras di dalamnya, sehingga dalam 3 tahun terakhir telah menghasilkan kinerja yang positif bagi Bank BPR. Dan terakhir kemarin waktu kita menghadap Pak Wakil Gubernur selaku pemegang saham, beliau pun mengapresiasi kinerja itu, dan dibuktikan akhir tahun kemarin kita telah mencapai laba yang cukup baik menurut saya, Pak Edi. Saya memahami Pak Edi orangnya berintegritas dan berkapasitas, sehingga menurut saya layak orang seperti Pak Edi itu memimpin lembaga keuangan seperti bank. Dan bagi saya tidak akan meragukan, dan tentunya senang bekerjasama dengan Pak Edi selama 2 tahun lebih ini. Ini adalah waktu yang pendek. Seharusnya saya ingin lebih lama lagi, misalkan 1 atau 2 tahun lagi gitu sama Pak Edi. Cuman ya begitulah hasilnya Pak Edi kan dalam RUPS itu, kita terima apa adanya. Saya kira Pak Edi telah menjadi role model yang baik bagi pegawai dan telah meninggalkan legasi yang positif bagi Bank BPR. Selama kita berhubungan, bekerjasama 2 tahun lebih ini, mungkin ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan di mata Pak Edi. Saya mohon maaf, dan tentunya saya mendoakan Pak Edi dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia dengan aktivitas barunya. Amin. Keep kontak Pak Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter, membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Senin 11 Januari tahun 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Kan ku ingat di dalam hati
Betapa indah semalam di Cianjur, janji kasih yang telah kau ucapkan, penuh kenangan yang takkan terlupakan. Tapi sayang, hanya semalam berat rasa perpisahan. Namun ku telah berjanji di suatu waktu kita bertemu lagi. Di dalam hatiku betapa indah semalam di Cianjur, janji kasih yang telah kau ucapkan, penuh kenangan yang takkan terlupakan. Tapi sayang, hanya semalam berat rasa perpisahan. Namun ku telah berjanji di suatu waktu kita bertemu lagi. Kan ku ingat selalu, kan ku kenang selalu senja indah, senja di mana. Seiring surya meredupkan sinar, di kau datang ke hati berdebar. Kau usapkan tangan halus mulus di luka nan parah penuh debu. Senja di mana dan kasihmu darah dalam jiwa sampai akhir masa. Kau usapkan tangan halus mulus di luka nan parah penuh debu. Senja di mana dan kasihmu darah dalam jiwa sampai akhir masa. Kan ku ingat senja di mana.
dalam sukma. Tiada ku bimbang, tiada ku ragu akan setia janjimu. Bersemi di dalam kalbu, penawar hati nan lara. Padamu bintang, padamu bulan, saksi yang abadi. Sambutlah tanganku ini, belailah dengan mesra. Kasihku hanya untukmu hingga akhir nanti. Kau selalu di hatiku, bersemi di dalam kalbu. Dari semula hingga akhirnya kasihku serahkan. Sambutlah tanganku ini, belailah dengan mesra. Kasihku hanya untukmu hingga akhir nanti. Nak, apa yang buat kau ingat sama Pak Edi? Jogetan Pak Edi. Jogetannya. Jogetannya. Nasi selera kampung ya. Mak, Kue baitak. Jogetannya. Bluder. Jogetannya. Martabak telur. Tapi kopi sama rasa. bola tenis. Salero kampung. Sambal jengkol. Jogetannya. Jogetannya. Benar. Iya. Mbak. Jogetannya. Kalau ku pandang kerlip bintang nan jauh di sana, sayapku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Tungguin ya. Stop, jadilah ketawa. Dia kena marah Pak Edi. Maaf Pak Edi yo. Hehehe. Oke guys, hari ini hari Jumat seperti biasa kita antar bola tenisnya Pak Edi. Teman-teman yang mau sehat kayak Pak Edi, jangan lupa olahraga biar selalu sehat guys. Pak Edi, Pak ini Pak Edi. Ya, Mana Pak Edi? kakak tidak tahu. Pak Edi kan tidak lagi, kak. Kan Pak Edi tuh sudah tidak masuk lagi. Tidak masuk lagi kak Pak Edi-nya.
Tidak masuk lagi Kak Edi. Ternyata tidak disetujui oleh BLT. Banyak yang membutuhkan, mudah-mudahan kita doakan semoga berjalan lancar dan sukses. Alhamdulillah, kemarin tanggal 25 November hari Sabtu tepatnya saya berulang tahun ke-64.